Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Pinko Valerio dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 170621016. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yaitu yang berjudul Should I Buy It Again? Analisis faktor determinan terhadap repurchase intention brand di TikTok via live shopping. Oke, yang pertama untuk latar belakang penelitian saya, ada 3 poin yang mendrive saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama ada di persaingan brand yang ketat, kedua di fitur live shopping yang efektif dan unik dalam memfasilitasi kegiatan jual beli, dan juga berpotensi membantu UMKM dan brand baru. Untuk pertama persaingan brand yang ketat, setiap tahun itu brand itu semakin banyak ya, semakin banyak mau dari itu fashion atau dari skincare dan semacamnya itu niche barang makin banyak sehingga setiap brand-brand tersebut memerlukan yang namanya itu standpoint. Mereka memerlukan yang membedakan mereka dari brand lain. Nah, salah satunya itu bisa mereka dapatkan dengan apa? Dengan cara marketing yang unik. Atau misalkan mereka bisa menjangkau pasar yang lebih banyak dengan apa? Dengan menggunakan yang namanya fitur live shopping. Yang kedua, lanjut dengan fitur shopping yang efektif dan unik dalam memfasilitasi kegiatan jual beli. Kenapa unik dan juga kenapa efektif? Karena fitur shopping secara sederhana itu membawakan suasana antara penjual dan pembeli yang sedang melakukan interaksi, yang sedang melakukan kegiatan jual beli secara offline, tapi ini kita menggunakan mediasi namanya teknologi. Jadi mereka masih bisa merasakan yang namanya itu kegiatan jual beli yang seperti mereka bisa merasakan kegiatan jual beli secara offline di mana mereka bisa melihat barangnya, mereka bisa melihat demonstrasinya seperti apa, bisa melihat respon langsung dari penjual seperti apa. Dan yang terakhir berpotensi membantu UMKM dan juga brand baru. Untuk poin ini, seperti yang tadi saya bilang, bahwa semakin banyak brand, semakin perlu juga yang semakin perlu juga mereka memiliki standpoint yang berbeda, memiliki standpoint yang unik, sehingga mereka bisa bersaing dengan pasar makan yang konstan, namun kompetitor yang semakin banyak. Kenapa TikTok Live Shopping? Pertama adalah interaksi digital yang organik. TikTok Live Shopping memberikan benefit di mana para streamer ini, para host yang mempromosikan brand mereka maupun produk mereka itu mereka bisa memiliki yang namanya interaksi yang organik. Kenapa organik? Karena setiap orang yang join, setiap orang yang nonton live streamingnya mereka bisa berinteraksi langsung, mereka bisa chat langsung, mereka bahkan bisa kasih gift kepada si host tersebut. Hence why kenapa itu adalah organik karena mereka bisa langsung karena interaksi mereka itu bukan dibuat-buat tapi langsung antara penjual dan juga pembeli. Yang kedua, pengguna aktif TikTok yang masif. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum tahu, tahun 2024 itu pengguna TikTok itu udah mencapai di angka 200 juta lebih. Itu untuk di Indonesia aja. Jadi sekarang kita berbicara tentang apa sih? Kita berbicara tentang pengguna user user aktif yang sangat banyak. Bahkan di Indonesia aja tuh udah mencapai angka 200 juta. Dan ini artinya apa sih? Artinya adalah pasar yang sangat besar. Ada 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 seorang ada banyak pengguna yang menggunakan aplikasi ini untuk melakukan yang namanya apa? Jual beli, cek barang atau mereka hanya ingin sekedar entertainment aja. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan membeli seperti itu. Yang ketiga ada potensinya eksploratif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sun et al., live shopping ini belum secara menyeluruh dibedah. Jadi kenapa saya memiliki keinginan untuk melakukan penelitian tersebut? Karena saya ingin membantu dalam memberikan yang namanya insight atau barangkali di penelitian ini saya memiliki temuan baru yang nanti bisa membantu untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh mungkin peneliti lain atau misalkan bahkan adik-adik saya yang mungkin akan melakukan penelitian yang nanti. Dan yang terakhir adalah cost efficient dibandingkan KOL. Untuk poin ini saya sangat menekankan kenapa? Karena untuk brand-brand kecil ini menggunakan KOL itu rasanya agaknya tidak mungkin. Kenapa? Karena KOL itu
budgetnya itu lumayan mahal, di mana brand UMKM dan juga UKM pasti tidak memiliki budget yang cukup untuk secara efisien menggunakan KOL. Karena maka dari itu live shopping ada di sini. Karena kenapa? Live shopping hanya perlu tiga elemen yang sangat dasar dan fundamental, di mana brand-brand di mana 90% brand itu UMKM maupun UKM itu pasti bisa. Karena kenapa? Pertama, mereka cuma butuh HP, atau misalkan perangkat apapun itu, mau laptop, mau dari smartphone, apapun itu yang bisa merekam dan memiliki akses ke TikTok Live Shopping tentunya. Yang kedua adalah koneksi internet, dan juga yang ketiga adalah host plus barang yang akan dijual seperti itu. Cuma tiga elemen yang sendiri aja mereka udah bisa langsung jualan. Maka itu kenapa biaya yang dikeluarkan lebih murah. Oke, untuk rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya adalah apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk variabel independen dan juga variabel dependen nanti akan saya jelaskan di next slide. Tujuan penelitian, menguji pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, baik. Ini kita akan masuk ke dalam bagian kajian literatur. Oke, dalam penelitian ini saya menggunakan kerangka XYZ dengan kerangka X dan Y, yaitu dengan variabel independen social influence, information quality, dan juga interactivity. Dan juga variabel dependent purchase decision, maaf, dan juga repurchase intention. Untuk social influence, secara sederhana, social influence itu apa sih? Social influence adalah pengaruh yang diberikan kepada suatu individu, baik itu dari lingkungannya maupun dari keluarga terdekat dia. Jadi kalau misalkan saya adalah seorang individu, saya bisa diberikan pengaruh oleh misalkan keluarga saya. Misalkan keluarga saya bilang, oh brand A ini bagus nih, kamu mesti beli nih. Nah, dari sini pengaruh yang diberikan adalah brand A itu adalah bagus, sehingga di sini saya bisa menetapkan apakah saya ingin menerima pengaruh tersebut atau saya menolak pengaruh tersebut. Itu adalah social influence. Nah, untuk social influence ini ada tiga indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur, yaitu pertama di perceived popularity, di usage by significant others, dan juga di peer recommendation. Lalu yang kedua ada di information quality, di mana mereka memiliki tiga dimensi, yaitu akurasi, timeliness, dan juga usefulness. Accuracy ini untuk apa sih? Accuracy ini untuk menjelaskan apakah kualitas dari informasi ini akurat dan juga sesuai dengan produknya. Yang kedua adalah timeliness, di mana informasi yang diberikan ini udah up to date ya. Jadi bukan informasi dulu-dulu, yang diberikan, karena bisa aja produk itu diupdate atau misalkan diperbarui fitur dan juga segala macamnya seperti itu. Dan juga usefulness, apakah informasi ini berguna bagi si audiens ini yang membaca produk tersebut. Yang tidak ada di interactivity, atau tingkat interaktif tingkat interaksi dari host kepada audiens. Ada tiga ada tiga dimensi yang bisa kita ukur, yaitu responsiveness, professionalism, dan juga informativeness. Responsiveness sesuai dengan kata tersebut, seberapa responsif si host ini bisa apa namanya bisa namanya mengengage dan juga bisa berinteraksi, bisa membahas interaksi dari si audiens. Professionalism, di mana mereka bisa memberikan di mana mereka bisa memberikan tingkat profesionalitas, dan juga mereka bisa secara dengan baik melakukan pekerjaan mereka, yaitu untuk mengengage para audiens. Dan juga yang terakhir ada di informativeness, yaitu seberapa pengetahuan mereka terhadap barang yang mereka demonstrasikan atau mereka jualkan. Sehingga kalau misalkan ada yang nanya, oh kak ini gimana sih kak, ini cara pakainya atau gimana, ada fitur-fitur yang mungkin sulit dimengerti, nah mereka bisa jelasin dengan mudah dan juga tanpa belibet seperti itu. Untuk purchase decision ada tiga dimensi, yaitu di information search, ada di source availability, dan juga di evaluation alternatives. Dan yang terakhir ada di repurchase intention, yaitu desire to repurchase, ada di shopping commitment, dan juga ada di satisfaction after purchase. Berikut adalah kerangka penelitian saya. Bisa Ibu lihat, bisa Ibu dan Bapak dosen lihat. Dan selanjutnya adalah hipotesis dari penelitian saya, di mana saya membuat sekitar 7 hipotesis berdasarkan kerangka yang saya buat tadi, yaitu ada di
apakah social influence memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision, dan juga social influence memiliki pengaruh positif terhadap repurchase intention di hipotesis yang kedua. Hipotesis yang ketiga, information quality memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision. Di hipotesis yang keempat, information quality memiliki pengaruh positif terhadap repurchase intention. Di hipotesis yang kelima, interactivity memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision. Yang keenam, interactivity memiliki pengaruh positif terhadap the purchase intention. Dan juga yang terakhir, di mana purchase decision memiliki pengaruh yang positif terhadap repurchase intention. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian saya. Untuk waktu dan tempat penelitian, waktunya itu ada di Januari 2025 sampai dengan Agustus di 2025. Tempat penelitiannya ada di Jakarta. Untuk desain penelitiannya, penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang nanti dibagikan secara online melalui Google Form, di mana dapat diakses dengan mudah oleh para responden ya. Jadi kita tinggal sharing aja, mereka tinggal tap langsung isi kelar semua. Dan juga saya menggunakan software Amos dan juga SPSS dalam mengolah data hasil dari kuesioner tersebut. Untuk populasinya, saya mengambil populasi di Jakarta tentunya ya, dan di 5 tempat, yaitu Jakarta Barat, Utara, Timur, Pusat, dan juga di Jakarta Selatan. Untuk sampelnya ini saya menggunakan non-probability sampling dengan metode pervasive sampling. Kenapa pervasive sampling? Karena saya ingin responden yang mengisi ini memiliki kriteria tertentu, sehingga sehingga saat mereka menjawab, mereka bisa memberikan respon yang kredibel, memberikan respon yang juga relevan dengan apa yang saya cari. Oke, syarat responden itu ada apa aja sih? Ada 5 syarat responden. Yang pertama, individunya harus berumur 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena terdapat penelitian yang mengatakan bahwa mereka yang telah berumur di atas 21 tahun memiliki attitude buying, atau secara simpelnya itu sikap saat mereka membelinya itu secara nalar ya, secara logika. Mereka nggak langsung beli karena aduh FOMO nih, pengen beli pengen itu. Nggak, mereka itu berpikir apakah mereka butuh, apakah ini bermanfaat bagi mereka, dan ini itu apakah barang yang mereka beli ini sepadan dengan hasil yang mereka dapatkan gitu. Yang kedua, domisilinya ada di Jakarta. Yang ketiga, individu merupakan pengguna aktif TikTok tentunya ya. Yang keempat, menggunakan fitur live shopping dan juga pernah melakukan pembelian barang via live shopping. Baik, untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dari responden yang mengisi kuesioner. Dan juga skala yang saya gunakan adalah skala Likert dari skala 1 sampai dengan 6. Kenapa 1 sampai dengan 6? Karena saya ingin jawaban mereka itu antara iya dan tidak, antara mereka setuju atau tidak setuju. Saya tidak ingin jawaban yang netral, karena setidaknya saya pengen tahu nih, oh kalau misalkan iya iya, kalau misalkan tidak tidak, supaya penelitian ini menjadi lebih relevan nih. Kalau misalkan lebih banyak yang setuju nih, nyata nih seperti itu, daripada banyak yang netral nih, kita kan nggak bakal tahu nih gimana seperti apa. Oke, untuk teknik analisis data, saya menggunakan 4 pengujian, yaitu ada di validitas, reliabilitas, ada di hipotesis, dan juga di uji fit model. Untuk validitas, saya menggunakan IFA untuk mengeksplor dimensi variabel, dan juga CFA untuk mengkonfirmasi dimensi variabel yang dieksplor. Untuk uji reliabilitas, saya menggunakan pengukuran Kronbach alpha untuk mengukur reliabilitas, di mana cut-off value-nya ada di lebih dari 0,6. Untuk uji hipotesisnya, saya menggunakan structural equation modeling dengan menggunakan Amos yang telah tadi saya jelaskan. Saya menggunakan eh, pengukurannya. Saya menggunakan 2 indikator pengukuran, itu di critical ratio dan juga p-value. Critical ratio itu untuk apa sih? Critical ratio itu untuk memperlihatkan apakah pengaruh dari si A ke B ini, apakah pengaruhnya signifikan, dan itu apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Untuk p-value ini adalah probabilitas apakah hubungan ini bisa aja salah atau enggak, di mana cutoff-nya itu nggak boleh melebihi 0,05. Dan juga untuk uji fitting modelnya, saya menggunakan goodness of fit indicator. Oke, berikut ini adalah deskripsi data saya, di mana untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki memiliki
statistik yang sama ya, di 50% ya. Untuk domisili, mostly orang-orang yang mengisi kuesioner saya berada di Jakarta Barat. Untuk umur, orang-orang yang mengisi juga nih kuesioner saya, paling banyak ada di umur 21 sampai 25, di mana ini rentan Gen Z ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk status pernikahan, ada di 47,4% menikah dan juga 48,4% belum menikah. Jadi yang paling banyak itu lebih single ya, lebih banyak singlenya nih. Dan juga untuk di pendidikan yang terakhir, untuk pendidikan terakhir, yaitu ada di SMA atau sederajat ya. Sesuai dengan Gen Z yang tadi ya, yang lumayan banyak tadi itu, sampai 33,5% nih. Berarti mostly yang mengisinya adalah orang yang kuliah, harus mengisi. Oke, untuk yang profesi ini, 64,5% menjawab peluang bekerja ya. Berarti bahkan walaupun gitu sekalipun ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka mesti ini udah mengambil yang namanya part-time sehingga mereka bisa membeli barang yang mereka inginkan. Oke, untuk uji validitas dan juga untuk uji reliabilitas. Seperti yang bisa dilihat di gambar di samping, di mana ini adalah uji dari validitas dan juga reliabilitas dari setiap indikator dengan nilai faktor loading yang berada di ambang batas yaitu lebih dari 0,7 dan juga average variance ya di mana ada di lebih dari 0,5 serta perubahan alpha yang ada di 0,7. Oke, jadi secara sederhana sih dapat kita simpulkan bahwa apa sih si tabel ini? Semua indikator penelitian itu sudah valid dan juga merepresentasikan konstruk sehingga apa? Sehingga bisa dipakai untuk uji hipotesis. Yang kedua, dari setiap konstruk dapat menjelaskan setidaknya 50% dari varians. Itu merupakan ini sih, merupakan pengukuran dari AVE ini. Dan juga indikator penelitian dapat diandalkan. Artinya apa sih? Hasil pengukuran yang berulang dan juga menghasilkan hasil yang konsisten. Jadi kalau misalkan saya mengukur lagi nih, 8 sampai 9 kali. Nah, ini hasilnya tetap sama nih. Karena kenapa? Karena sudah dicek nih, oh kronbah apanya lebih dari 0,7 seperti itu. Berikutnya adalah uji model dari tahap awal. Uji model tahap awal ini saya menggunakan yang namanya itu first order, di mana beberapa beberapa indikator tuh tereliminasi, tapi tidak semuanya, hanya beberapa, hanya segelintir saja. Tapi dapat dilihat kok di goodness of fit indikator saya di mana masih ada yang tidak fit, di mana di nilai P-nya ini masih belum memenuhi ini. Di CFI-nya telah memenuhi, mohon maaf, di AGFI dan juga di CMIN-nya ini masih belum fit nih, sehingga kenapa? Sehingga gimana nih solusinya supaya mereka bisa fit? Yaitu adalah dengan menggunakan modifikasi untuk mode penelitian saya supaya apa? Supaya dapat fit nih kategori-kategori tersebut. Dan berikut adalah uji model modifikasi saya di mana probability dan juga AGFI plus CMIN tadi yang nggak fit, sekarang sudah fit dan juga hampir 50% dari indikator saya telah dieliminasi untuk membuat nilai dari goodness of fit-nya memadai. Oke, dari penelitian tersebut, dari hasil uji hipotesis tersebut, oke, dapat kita simpulkan apa sih? Kalau misalkan H1, social influence berpengaruh negatif terhadap purchase decision. Karena kenapa? Karena bisa kita lihat di nilai CR-nya ada di minus 2.309. Dia memenuhi angka 1970 tapi arahnya minus nih. Jadi maksudnya apa? Berpengaruhnya negatif. Signifikan tapi pengaruhnya negatif. Sehingga hipotesis pertama ditolak. Yang kedua di information quality ini berpengaruh positif terhadap purchase decision. Yang ketiga di interactivity berpengaruh positif terhadap purchase decision. Yang keempat social influence berpengaruh positif terhadap pre-purchase intention. Kelima information quality berpengaruh negatif terhadap pre-purchase intention. Namun tidak signifikan maupun negatif ya. Sehingga hipotesis ditolak. Hipotesis yang keenam, interactivity berpengaruh positif, namun tidak signifikan sayang sekali sehingga ditolak. Dan juga yang terakhir, purchase decision berpengaruh positif, namun tidak signifikan sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Jadi dari 7 hipotesis yang telah saya eh, susun, ada 3 hipotesis yang diterima dan juga 4 hipotesis yang telah ditolak. Oke, implikasi dari penelitian ini apa aja sih? Secara teoritis, studi ini mengimplementasikan dan memperkuat landasan teori dari social presence theory.
Social presence theory adalah landasan yang saya gunakan untuk penelitian ini. Karena elemen interactivity dan juga information quality merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi variabel dependen. Dan yang berikutnya ada di praktis, di mana live shopping yang merupakan fitur marketing yang unik dan juga efektif dapat digunakan untuk memberikan jati diri. Jati diri di sini tuh maksudnya apa sih untuk UKM dan juga UMKM? Secara sederhana, bahasa marketingnya adalah branding. Supaya apa sih? Supaya UKM dan juga UMKM ini memiliki persona atau memiliki sifat sih, bukan sifat sih. Lebih tepatnya memiliki jati diri, benar ya. Memiliki jati diri, sehingga orang-orang tuh kalau misalkan pengen pengen mengingat itu lebih mudah. Karena kenapa? Karena mereka punya jati diri, mereka punya identitasnya. Oh, brand A ini adalah brand yang seperti ini, seperti itu. Dan untuk keterbatasan penelitian, penelitian ini terbatas karena kenapa? Karena penetapan variabel yang kurang cocok nih dengan topiknya saya sekali ya. Yang kedua dari minimnya sumber penelitian terdahulu nih, karena untuk penelitian live shopping ini memang kurang ini sih kurang kurang populer ya di kalangan para researcher. Sehingga kembali lagi ke poin saya tadi yang juga dirujuk oleh Sun et al. Di mana memang potensi yang potensi potensi live shopping ini memang belum diekspor secara menyeluruh karena memang penelitian itu memang masih minim seperti itu. Dan juga untuk sarannya, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik jika pertama menggunakan variabel penelitian yang lebih relevan. Seperti apa sih? Seperti repurchase intention mungkin ya. Mungkin variabel ini mesti kita ganti. Kenapa? Karena repurchase intention ini memang tidak lazim untuk digunakan, apalagi untuk live shopping seperti itu. Yang kedua dari kriteria responden dapat lebih spesifik dan juga akurat. Dan juga yang terakhir, daripada saya menggunakan social presence theory, saya bisa menggunakan metode SOR untuk hasil yang lebih akurat. Seperti itu. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau misalkan ada penjelasan yang kurang dipahami. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.